Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisat daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarin amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah wal murad minar ruhil qudsil insanil haqiqi alladhi uda'u fi lubbil qalbi wa yajharu wujudahu bitaubati wa talqin. Ketahuilah yang dikehendaki dengan ruh yang suci itu ialah bagi manusia ialah ruh yang hakiki sebenarnya. Kita punya jasad, kita punya ruh. Dalam hidup kita sering dipengaruhi oleh jasad kita sehingga kita cinta duniawi, cinta kehidupan dan melihat sesuatu dengan johirnya, bukan pada mata batin. Pada saat kita masuk ke alam ruh kita, maka kita sudah bisa melihat yang batin dari balik yang johir itu. Itulah yang hakiki kata beliau. Itulah yang berada pada tinjauan lubbil qalbi. Itulah lub, itulah inti daripada hati kamu dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Maka johirnya engkau bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa talqin dalam hidupmu. Maka seringlah engkau mengamalkan istighfar, meminta ampun kepada Allah, karena ternyata diri kita ini tidak lain adalah terdiri daripada banyaknya perbuatan dan sikap kita yang keliru. Karena itu selalulah meminta ampun kepada Allah. Wa talqin, dan mengucap talqin yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling hebat, seluruh ulama sepakat berdasarkan memahami Quran dan hadis, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatkan tuh. Wa mulajimatu kalimatin la ilaha illallah bilisanihi awalan, yakni melajimkan kalimat la ilaha illallah sebagai awalan. Jadi lamun kawabian di waktu ada senggang itu sebelum bertafakur itu la ilaha illallah, la ilaha berapa kali kah? 3 kali kah? 10 kali kah? Tutup Muhammadur Rasulullah. Ilmu jahirnya dulu kita ambil, ya lah batinnya. Nah, batinnya wa ba'dahu bihayatil qalbi, karena setelah engkau mengucap itu hiduplah hatimu. Nah, hidup hati. Kalau sudah hidup hati, maka yang melihat dan yang mendengar menggunakan hati, bukan lagi johir. Maka hati meneropong ke dalam. Yahsilu bilisanil jinan, mulailah lisanmu nanti berdasarkan hati nuranimu, bukan ucapan. Wa tasmiyahul mutasawwifuhu tiplul ma'ani, itulah yang di dalam ilmu tasawuf disebut dengan tiplul ma'ani, yaitu anak yang baru, anak yang tumbuh atau anak maknawi, yaitu adanya guratan penyampaian segala sesuatu berdasarkan hati nurani. Contoh, misal dulu. Nah, ini bila orang mengamalkan la ilaha illallah lah, bila orang sudah biasa melazimkan la ilaha illallah pakai hatinya, maka yang timbul adalah hidupnya hati. Hidupnya hati itu mengakibatkan cara pandangnya menggunakan hati. Melihat anak, ulun ibahe sudah sekolah. Atau bang, ulun ibahe kada begawi juga lagi, ya apa? Ya kah? Mun kada menurunkan hati, lalu dia mencari nilai anak. Cocok aja kamu ini kada begawi diterima orang, nilai kamu ini jelek benar. Pakai akal kada tah? Pakai akal. Tapi orang yang menggunakan hati sadar. Apa sadarnya? Banyak orang pintar, nilainya tinggi, begawilah sih din, begawilahnya ada. Itu kan menggunakan hati. Berapa banyak orang kaya, maaf, di Banjarmasin termasuk di Jawa kah, di Amerika kah, sarjana lah pak, Bib. Kada aja Habib, kada tentu. Habib banyak bertemu orang kaya Bib lah, sarjana lah Bib. Kada tapi banyak aja Habib, nang rata-rata kada sarjana Bib lah. Maaf aja pak, ya kah? Kadang-kadang sarjana itu terdudi sudah sugihnya daripada hendak maulah ambil gelar benar ya lah. Ya lah. Ya. Geus apa gerang bekerja itu? Cari duit. Mun sudah pian berduit, begawi lah pian. Bib, berduit sampai nang 10 miliar, Bib begawi lagi lah Bib. Sekolah begawi aja Bib 10 miliarnya. Hah? Jadi begawi itu untuk mencari duit. Mun duit sudah banyak ya, Pak.
Nah, di belakang rumah perumahan kuitan aja. Oh iyalah ya. Lain je perumahan orang, maksudku jar kuitan tuh Allah Ta'ala jar. Wah. Alam semesta ini pun siapa, Pak? Allah. Allah itu siapa? Tuhan pian kelak. Nah, parak bana sudah. Berarti alam semesta ini yang Tuhan semuanya, parak bana sudah, tinggal meminta aja pian lagi. Ya kah? Ya Allah. Tapi sekali bersuara pian didengar Tuhan langsung ya, Pak. Nah, ini mantap benar tak? Nah, maka perhatikan Allah. Maka kata Allah, azkuruni fazkurkum. Ya kah? Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Wajannya. Ingatlah kepada rahmatku, maka pastilah rahmat aku mengingatmu dengan rahmatku. Ingatlah pemberian anugerah rezekiku, maka aku pun akan ingat kepadamu untuk datang kepadamu, hadir kepadamu dengan membawa rezeki. Nah, sewajan gak dak? Sewajan? Ya Pak? Nah, nyaman benar. Ada tadi tuh guru Sofi membaca maulid apa tadi? Wabtah minal khairi kullam mughlaq. Allahumma sholli ala Muhammad, atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, atau tambahi ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad wabtah minal khairi kullam mughlaq. Minal khairinya tuh boleh pian tambung ulang, minal khairi wabtah minal khairi war rizki kullam mughlaq. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi SAW, karena itu bukakanlah dengan salawat itu tadi, membukakan tiap-tiap kebajikan dan rezeki yang selama ini terkunci menjadi terbuka. Nah, kayak apa caranya? Nah, tadi suhud kepada Allah bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Tidak ada la ilaha illallah, zikir kita la ilaha illallah. Ini nang bagi nang tersakit panghidup lah. Sudah tenyaman kan apa lagi ini tersakit. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi rezekiku kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingatakan nang kayak apa Tuhan, dibayangkan nang kayak apa Tuhan beri rezeki kepada manusia. Nah, makanya marifatullah penting. Bila kawapian sudah marifatullah melihat alam semesta itu, rezeki-rezeki Allah di alam semesta ini, maka Allah akan ingat datang kepada pian, memberikan rezeki kepada pian. Subhanallah. Nah, kayak betul. Maka hidup akan kolbi. La ilaha illallah wasani pikolbin. La ilaha illallah dengan hidupnya kolbi adalah berisi hasil daripada tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita. Nah, zikirnya dua sudah kita pian nih. Zikir apa itu? Zikir lisan, zikir apa lagi? Zikir apa? Zikir hati. Ya lah. Zikir hatinya melihat bagaimana Allah memberi rezeki kepada kehidupan. Ingat semut nih di rumahku ini pina bertambah, pina beranak pinak aja, pina berbanyak padahal semut. Dilihati banyak jendela pina rongkangan dimakan semut. Nah, berlubang-lubang jendela. Masya Allah. Ternyata kayu nih rezeki, gesan rezeki samut juga banyak. Rumah bersemen pulang. Sekalinya ada juga samut masih. Di mana samut nih? Sekalinya mah gula-gula dihantam dimakaninya ya lah. Di kamar tuh nah dimakaninya gula-gula. Habis gula-gula di kamar. Sampai di dapur tuh nah samut banyak. Tuhan memberi rezeki kepada samut lah. Mun kada percaya pian, gula toples gula tuh nah tulisi uyah toh, garam tuh pian tulisi. Tatap aja itu gula tuh di hurungnya samut. Kenapa? Karena samutnya kan bisa membaca. Ya Allah. Nah, subhanallah. Nah, tuh gambaran rezeki Allah tuh. Itu yang kecil, pian dapat kiaskan pikiran pian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai pian membayangkan mata pian kau lah, membayangkan apa Tuhan beri. Meskipun mungkin yang pian kawa itu kisah tentang semut. Nanti pian kembangkan lagi kayak apa, keingatan orang sugih di Banjar. Siapa yang orang sugih di Banjar?
Misalnya di Pelambuan itu ada orang sugih, la ilaha illallah, la keingatan si din tu sugih dalam hati. Si din tu sugih karena Allah yang memberi rezeki, bukan karena pintar si din, bukan karena hebat si din, tapi semata-mata karena Allah. Apalah nang itulah. Samut tuh nah hidup la ilaha illallah karena diberi rezeki oleh Allah. Iwak nah, katuju munjun. Jadi iwak pikir la ilaha illallah. Iwak itu nakawa karena apa? Diberi rezeki oleh Allah. Sedikit lagi. Maka wal ibadatul kamilah, sempurnalah, tetapi harus engkau ketahui, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, nah sambungannya kita. Karena itu sampai engkau kadang-kadang mengucap la ilaha illallah waktu tidurmu. Biasalah sampai tidur. Nabi mengajarkan kita sewaktu tidur itu mengucap la ilaha illallah. Maka iza namal jasad, apabila tidur jasadmu itu, wajadul qalbi pursah, di dalam tidurmu itu ada renggang pursah, ada rongga di mana engkau dapat mengingat Tuhan, maka payazhibu ila watanil asli, hendaklah engkau kembali menggunakan kekuatan ruhmu untuk mengingat Allah. Nah ini dengar sobat. Kama qala Allah Ta'ala, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang yatawaffal anfusa, yang mematikan diri-diri manusia ketika matinya. Artinya orang nangguring tuh Pak, di ujung kematian sudah. Orang nangguring tuh di ujung kematian. Tapi Allah tahan. Wallati lam tamut fi manamiha. Tapi Allah lam tamut, tidak mematikan dia pada saat tidurnya. Jadi pada saat kita kawa bangun, berarti Allah tuh menahan kita malam itu tuh supaya kita kada mati. Hakikatnya orang tidur sudah di ujung kematian sudah. Karena itu banyak orang dimatikan pada saat tidur. Mengatakan dia, nang banyak orang mati itu pada saat tidur meninggalnya. Dan pada saat tidur itu ujung kematian. Dan kita-kita yang hidup ini karena ditahan Allah pada kematian. Jadi kalau hendak belajar ilmu mati pada saat hendak tidur. Nah, payumsikul lati qada alaihal mauta, maka kami tahanlah ya Tuhan, karena Tuhanlah yang menahan dirimu untuk ditetapkan Allah kematian itu tidak terjadi pada diri pian. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, untuk ditentukan Allah di waktu yang lain. Quran surah Al-Jumar ayat 42 ya, 42. Walijalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah mengatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu ialah lebih bagus daripada tidurnya orang jahil. Ba'da hayatil qalbi, yang kami maksudkan adalah binuri tauhid wa mulajim atau asma'i tauhid, untuk melajimkan nama Allah at-tauhid, yaitu keesaan Allah. Nama tauhid itu salah satunya adalah al-hayat, al-hayat yang maha menghidupkan. Yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan yang mematikan. Nang kayak apa? Tadi sudah berzikir la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Kemudian yang ketiga adalah hu, zikir hu. Hu-nya pian bawa guring. Hu pian bawa guring hu-nya. Hu. Tapi yang pian ingat, hu-nya itu mulut saja. Yang pian ingat, mati dan hidup pian adalah Allah. Semata-mata Allah, bukan kekuatan pian, lemahnya diri pian. Segala yang mengatur hidup pian hanyalah Allah. Inilah cara belajar yang mudah dari Syekh Abdul Qadir Jalani untuk memahami kebesaran keagungan Allah. Hu supaya nyaman guring. Mun la ilaha illallah, la ilaha illallah kan ngali kala ganti Allah 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 Allah, merasa mudah lagi hu. Saat hu itu ingati pian hidup dan sekarang pian mati semata-mata dalam kekuasaan genggaman Allah.
pian tertidur, pian mati, tapi pian masih kawa hidup besok hari semata-mata karena hayat Allah. Hayat itu termasuk sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawalah. Nyaman benar tuh, Pak. Nyaman benar belajar zikir sir. Itu zikir sir, Pak. Zikir sir. Langsung dalam praktek hu. Jar saya Abdul Qadir Jailani sambil mengingat bi asma'i tauhid yang disebut di dalam tauhid itu yaitu al-hayat. Kaulah paham? Nah, misalnya kita praktekkan tidur la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah cukup? La ilaha illallah. Allah cukup sebagai Tuhan, sebagai apa pemberi rezeki sebagainya. Lalu berputar pulang. Hayat Allah lah yang menghidupkanku siang seharian tadi tuh. Sekarang aku memejamkan matanya. Sekarang Allah mematikanku, tapi matiku dalam genggaman Allah, ditahan Allah pada kematian. Ya Allah, hamba berserah diri kepada Engkau. Makanya ucapan Nabi, Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan menyebut nama Allah, ahya yang menghidupkan dan yang mematikan. Masuk pian di dalam itu. Paham ya kalau lah? Orang Banjar paham mana kalau soal marah rasapi ini? Ini murah rasapi. Orang Sohut marah sapi. Kada perlu berdebat lawan orang. Yang penting bisa merasapi. Masuk ke dalam asma tauhid Allah, atau kalau belajar ilmu sifat Allah yaitu hayat Allah, mati dan hidup Allah. Kada ada lagi kita. Ada lagi kita lah. Ada. Aku kada ada lagi, nah ada tuh ternyata adalah hanya hayat Allah. Ya kah? Ya betul. Nah pian bergerak-gerak nang pian lihat manusia kah? Hayat Allah kah? Kalau pian kau melihat itu hayat Allah, alhamdulillah, pian sudah melihat keindahan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian bawa urik, pian bisa merasakan langsung hayat Allah. Siang tadi itu aku seharian lah. Ini Bang, aku tidur ini aku membuktikan yang hayat itu hanya Allah, sedangkan aku tidak ada artinya. Aku ini nol, aku ini tidak berarti apa-apa. Ya Allah, yang berarti itu hanya Engkau ya Allah. Paham ya lah? Nah, langsung pian praktekkan pada zikirhu, langsung masuk ke tingkat bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Nyaman bana saya Abdul Qadir Jailani melajari orang kadang alih pian. Nah, mun belajar tarekat pian uyuh lah. Nah, berzikir la ilaha illallah liut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.